Kisah cerita kali ini menceritakan pengalaman seram seorang supir ojek online. Menjadi supir ojek online merupakan pekerjaan yang cukup normal di masa sekarang, karena banyak bertemu berbagai macam manusia selama pekerjaannya. Pasti ada saja yang aneh dan terkadang mengerikan. Hengki, seorang supir ojek online, mendapatkan orderan untuk mengantarkan penumpang ke bandara. Jam 10 malam nih. Pas deh, sekalian anter, sekalian jalan pulang. Pikir Hengki sambil mengambil orderan di HP-nya. Hengki menyetir mobilnya mengikuti arah GPS untuk menjemput penumpang itu. Ketika sampai, penumpang itu sudah berada di pinggir jalan. Yang anehnya, di belakang penumpang itu terlihat sebuah gubuk tua yang sepertinya tidak layak ditinggali. Walaupun sedikit aneh, Hengki sudah cukup banyak melihat tingkah laku aneh para penumpang. Jadi dia mengacuhkannya. Bapak Jeremy? Tanya Hengki. Pria paruh baya yang memakai jaket kulit hitam itu hanya mengangguk dan berjalan ke arah bagasi mobil untuk menaruh tasnya yang cukup besar. Melihat itu, Hengki refleks turun dari mobil untuk membantu. Tapi ekspresi pria itu berubah, seperti tidak suka dengan kelakuan Hengki. Tidak usah, saya saja. Di saat itu, Hengki mencium bau yang tidak enak, seperti bau busuk. Kok kayak ada bau busuk ya? Hengki kembali ke dalam mobil sambil mengecek sepatunya. Apa keinjek tai anjing ya? Hengki menjalankan mobilnya menuju bandara. Di dalam mobil, bau busuk itu terus mengganggunya. Bau apa sih ini? Pikir Hengki sambil melihat spion tengahnya. Sepanjang perjalanan, Hengki terus melihat spionnya untuk mencari sumber bau yang tidak enak itu. Saking seringnya, Hengki mulai sadar kelakuan aneh Pak Jeremy. Pak Jeremy sering melihat ke belakang. Wajahnya seperti gugup, seperti sedang menghindar dari sesuatu. Kenapa ini orangnya? Jangan-jangan baunya dari tasnya dia lagi. Hengki mulai curiga. Merasa diperhatikan oleh Hengki, Jeremy memberikan pandangan curiga. Sepanjang jalan, Hengki berkeringat dingin. Merasa sedikit takut karena ketahuan memperhatikan penumpangnya. Setiap kali Hengki melirik ke spionnya, dia melihat Jeremy yang seperti menatapnya curiga. Untungnya, tidak begitu lama, Hengki sampai di bandara. Sudah sampai, Pak. Sesuai aplikasi ya. Tidak banyak berkata apa-apa, Jeremy memberikan ongkosnya. Tiba-tiba, Hengki bisa melihat dengan jelas tangan Jeremy seperti bergetar kaget. Tunggu sebentar di sini ya. Saya mau cek pesawat saya. Takutnya sudah terlambat. Jeremy berkata dengan terburu-buru. Dia pun dengan cepat keluar dari mobil dan masuk ke dalam bandara. Setelah merasa lega dan rasa takutnya menghilang, Hengki baru sadar. Penumpangnya lupa mengambil tasnya dari bagasi. Hengki pun menunggu, mengira pria itu akan kembali mengambil tasnya. Akan tetapi, bau busuk yang keluar dari tas itu tambah lama tambah parah. Bahkan, orang-orang yang berjalan di sekitar mobilnya mulai menjauh dan menutup hidungnya. Hengki mulai merasa khawatir. Perlahan, dia membuka bagasinya. Dilema melanda hatinya. Buka apa enggak ini ya? Duh, gimana ya? Bau banget lagi. Hengki yakin bahwa bau busuk itu berasal dari dalam tasnya. Dengan tangan gemetaran, Hengki membuka tasnya. Yang dilihatnya membuat hidup Hengki tidak pernah sama lagi. Dia melihat setumpuk celana dalam dan kaos kaki yang kotor. Di sampingnya ada bungkusan berisi cairan kental berwarna kuning dengan tulisan
bumbu soto.